Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai upaya dinasti Abbasiyah untuk melawan atau menghadapi pasukan salib dengan bangsa Mongol yang berupaya untuk menginvasi dinasti Abbasiyah. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Antara tahun 945 dan 1055 Masehi, Daulah Abbasiyah ini berada di tangan Bani Buwayhi. Secara de jure, pemerintahan selama lebih dari 1 abad itu masih berpusat di Baghdad. Akan tetapi, para khalifah di setiap periode hanyalah simbol atau bahkan boneka belaka dari faksi-faksi politik yang dominan. Nah, adapun secara de facto, kekuasaan daripada dinasti Abbasiyah ini dimiliki oleh Bani Buwayhi, kaum yang menetap di Shiraz Iran itu berhaluan kepada haluan Syiah. Alhasil, mereka sering berkonflik dengan kaum ahli sunnah wal jamaah atau orang-orang sunni serta para petinggi militer daripada suku bangsa Turki. Meskipun situasi politik terbilang kacau, kekhalifahan Abbasiyah tetap mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, di mana pada masa ini banyak sarjana muslim yang berkiprah besar, seperti halnya Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, kemudian Al-Biruni, serta kelompok studi Ikhwan As-Sofa. Nah, umumnya masyarakat juga hidup makmur dari hasil pertanian dan perdagangan. Untuk mereka, negara membangun banyak fasilitas publik, semisal adalah masjid, madrasah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan sebagainya. Bahkan, semua itu bisa diakses secara cuma-cuma. Kemudian sejak era Khalifah Al-Qaim, para elit di Baghdad kian gerah terhadap kaum Syiah. Mereka lalu mengundang kekuatan militer Turki, khususnya dari Bani Seljuk. Ya, pemimpinnya yang bernama Tughril Bey berhasil menguasai kota 1001 malam, yaitu pada tahun 1055. Kemudian status Abbasiyah sebagai kekhalifahan Sunni pun terpulihkan. Nah, bagaimanapun para khalifah tetap tidak memiliki kekuasaan eksklusif apapun. Bila dahulu dikontrol Bani Buwayhi, kini mereka adalah boneka daripada Bani Seljuk. Nah, kemudian setelah Tughril Beg wafat pada tahun 1062, kemudian posisinya digantikan sang putra yang bernama Al-Arslan. Dan ini berhasil merebut kembali sejumlah wilayah Mediterania Timur dari tangan Romawi, yaitu ketika itu berada di Romawi Timur atau Bizantium. Nah, Mekah, Madinah, serta Palestina pun kemudian sukses direbutnya dari hegemoni Fatimiyah yang merupakan dinasti Syiah yang berpusat di Mesir. Kemudian sesudah Al-Arslan meninggal, Malik Shah naik sebagai pemimpin, dan inilah puncak kegemilangan daripada Bani Seljuk. Bersama Nizamul Muluk sebagai Perdana Menteri, tokoh berhaluan Sunni itu membangun banyak lembaga pendidikan tinggi di Baghdad, kemudian di Nisapur dan Tus. Nah, meskipun dinamakan madrasah, wujud operasionalnya adalah universitas dalam arti modern. Salah satu seorang tokoh penting yang pernah memimpin madrasah Nizamiyah Baghdad adalah Imam Al-Ghazali. Nah, hanya beberapa tahun setelah wafatnya Malik Shah pada tahun 1092, Bani Seljuk mengalami degradasi, di mana konflik politik pada tataran elitnya berkembang menjadi perang saudara.
wilayah kekuasaannya yang begitu luas dari Anatolia, Syam, Oman, Irak, Iran hingga Asia Tengah kini terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil dan masing-masing bersifat independen walaupun tetap mengakui Baghdad sebagai pusat kekhalifahan Islam. Nah, kemudian sejak abad ke-11, kekhalifahan Abbasiyah mulai melakukan konsolidasi. Dalam arti, khalifah secara bertahap tidak lagi berada di bawah kontrol dinasti tertentu. Khususnya sesudah era Malik Shah, Baghdad kembali memegang kendali eksekutif. Sayangnya, wilayah yang bersedia tunduk pada kemauan khalifah hanya sekitar kota tersebut atau sejauh-jauhnya Irak. Dan masyarakat di luar itu cenderung taat kepada pemimpin masing-masing. Nah, meskipun enggan mengirimkan pajak atau upeti ke Baghdad, mereka tetap mengakui status Abbasiyah sebagai simbol pemersatu umat Islam di dunia. Kemudian sepeninggal Malik Shah, Bani Seljuk terpecah menjadi banyak kedaulatan. Yang paling besar pengaruhnya ialah para Bey atau kepala suku Turki di pesisir timur Mediterania dan Anatolia, yang saat ini menjadi wilayah negara Turki. Nah, termasuk dalam hal ini daerah sekitar Baitul Maqdis atau kota Yerusalem, Palestina. Nah, kawasan itu dianggap suci tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga kaum Kristen dan Yahudi. Pada tahun 1070, Al-Arslan berhasil merebutnya dari tangan Fatimiyah. Kemudian ayah Malik Shah itu membuat kebijakan, yakni kedatangan orang Kristen dari Eropa ke Palestina dibatasi. Lambat laun pembatasan itu dikeluhkan para peziarah Nasrani. Yang muncul kemudian tidak hanya keluhan tetapi juga fitnah. Kalangan gereja di benua biru menyebarkan isu bahwa penguasa muslim bersikap zalim terhadap kaum Kristen. Dan inilah awal mulanya perang salib. Nah, di konsili Clermont, Paus Urbanus yang kedua menyerukan pengiriman pasukan Kristen ke Yerusalem. Pada tahun 1099, pasukan salib merengsek masuk ke kota tersebut. Dalam waktu beberapa jam, pasukan berbendera salib itu membantai seluruh penduduk setempat, pria, wanita, anak-anak, kaum muslim, Yahudi, dan Kristen Ortodok. Ketika itu, jumlah korban jiwa diperkirakan mencapai 60.000 orang. Nah, bagi Bani Seljuk, kebrutalan pasukan salib merupakan ancaman nyata. Akan tetapi tidak demikian halnya untuk khalifah. Dijelaskan bahwasannya pada mulanya para raja Abbasiyah tidak menganggap salibis sebagai ancaman, sebab jarak antara Palestina dan Baghdad terbilang jauh. Lagi pula tidak ada tanda-tanda bahwa kaum ekstremis itu akan bergerak ke arah timur. Nah, akan tetapi masyarakat Baghdad tidak bisa dan tidak mungkin berpangku tangan. Dalam beberapa dekade sejak jatuhnya Baitul Maqdis, gelombang pengungsi dari Palestina kian besar dan orang-orang malang itu harus ditolong. Nah, seorang imam Damaskus sesudah mendatangi khalifah berceramah di Masjid Agung Baghdad. "Wahai jamaah," katanya, "saudara-saudara kita di Syam kehilangan rumah-rumah mereka. Kini hidupnya terlunta-lunta di atas sandal unta, di bawah intaian burung-burung bangkai. Kepada siapa lagi mereka meminta bantuan selain saudara-saudara seiman?" Nah, ketika mendengarnya, orang-orang atau jamaah-jamaah kemudian menangis terseduh-seduh, dan mereka semua menyumbang dalam jumlah besar untuk para pengungsi itu. Nah, kemenangan salibis hanya sementara. Hingga paruh kedua abad ke-12, satu persatu wilayah kembali ke pangkuan Islam. Di antaranya adalah Damaskus, kemudian Antakya, kemudian Mesir. Nah, seorang pemimpin Sunni berdarah Kurdi yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi sukses menggalang kekuatan muslimin di Mediterania Timur. Akhirnya pada 2 Oktober 1187, pasukannya kemudian berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Nah, bila kaum salibis dianggap jauh bagi Baghdad, Mongol adalah sebaliknya. Karena itu, Khalifah Abbasiyah lebih takut pada ancaman dari bangsa Asia Timur tersebut. Yang membatasinya dari mereka ialah wilayah Iran yang sejak paruh kedua abad ke-11 dikuasai oleh dinasti Khawarizmi. Nah, pada tahun 1119, Bey Khawarizmi berhasil mengalahkan sisa-sisa kekuatan Seljuk di Khorasan, yaitu di daerah Iran Timur. Di sepanjang abad ke-12, bangsa berdarah Turki ini menjalin hubungan yang cukup baik dengan orang-orang Mongol.
Interaksi antara keduanya terjalin melalui hubungan dagang dan diplomatik. Nah, keadaan damai ini berakhir begitu saja ketika Khawarizmi dipimpin oleh Muhammad yang kedua. Bibit konflik antara kerajaan Islam tersebut dan Mongol bermula pada tahun 1218, di mana Genghis Khan mengutus sejumlah duta ke sebuah kota di wilayah Khawarizmi. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan dagang. Namun gubernur setempat atas instruksi Raja Muhammad yang kedua justru menuding mereka sebagai mata-mata, dan para delegasi itu ditangkap dan kemudian dihukum mati. Setelah itu Genghis Khan kemudian mengirim utusan lainnya kepada Muhammad yang kedua. Kali ini tujuannya agar pemimpin muslim itu menyerahkan si gubernur kepadanya untuk dieksekusi. Ternyata duta dari Mongol itu dibunuh pula oleh pemimpin Khawarizmi tersebut. Nah, begitu mendengar kabar itu, Genghis Khan langsung mengarahkan pasukan untuk mengepung kota-kota strategis wilayah Khawarizmi. Sejak tahun 1219, ratusan ribu tentara Mongol berhasil mencaplok Bukhara, Samarkand, dan bahkan Urgensi yang adalah ibu kota daripada negeri itu. Nah, karena ketakutan, kemudian Muhammad yang kedua ini sempat melarikan diri, akan tetapi kemudian tewas ketika hendak mencapai Khorasan. Sejak tumbangnya Khawarizmi, tidak ada lagi yang menghalangi Abbasiyah dari ancaman Mongol. Pada waktu yang sama, para penasehat Genghis Khan pun memandang kekhalifahan Islam itu sebagai target ekspansi. Datangnya mara bahaya tampak semakin tidak terelakkan. Pada tahun 1222, Genghis Khan kemudian memindahkan pusat kekuasaannya ke Transoksiana, yaitu suatu daerah subur antara Sungai Amudarya dan Sungai Sirdarya yang terletak di Asia Tengah. Nah, beberapa tahun kemudian pada tahun 1227, sang penakluk kemudian mengembuskan nafas terakhirnya, dan wilayah kekuasaannya yang amat luas lalu dibagi-bagi kepada anak keturunannya, termasuk kepada Tolai Khan. Dan lelaki ini kemudian memiliki seorang putra bernama Hulagu Khan. Nah, kemudian pada tahun 1257, Hulagu Khan telah menargetkan Abbasiyah. Untuk mewujudkan rencananya, cucu daripada Genghis Khan itu mempersiapkan kekuatan untuk menyerbu Baghdad. Tidak kurang dari 150.000 orang pasukan berhasil dikumpulkannya. Di samping itu, para petinggi militer Mongol turut menyertainya. Nah, antara Januari dan Februari 1258, pengepungan berlangsung terhadap ibu kota kekhalifahan Islam tersebut. Baghdad bagaikan telur di ujung tanduk. Sesudah benteng kota itu bisa dijebol, Hulagu Khan kemudian bertemu dengan Raja Abbasiyah saat itu, yaitu Al-Muqtasim, dan keduanya terlibat perbicaraan empat mata. Tentu percakapan yang terjadi bukanlah antara dua orang pemimpin yang setara. Pada faktanya, yang satu adalah mangsa bagi yang lainnya. Membuka pembicaraan, Hulagu meminta Khalifah Al-Muqtasim untuk menyerahkan kepadanya upeti. Tidak punya pilihan lain, pemimpin Abbasiyah itu hanya bisa taat. Hulagu kemudian membagikan semua hasil rampasan itu kepada para panglima dan sekutunya. Sang pemimpin Mongol sempat menyaksikan sebuah menara besar di istana Baghdad yang penuh sesak akan harta benda milik Al-Muqtasim. Menurut sejarawan Mesir Ibnu Al-Furad, sebagaimana dinukil Justin Marozi dalam Al-Baghdad City of Peace, City of Blood, sang khalifah sempat dikurung dan dibiarkan kelaparan selama berhari-hari. Dengan kepayahan, Al-Muqtasim memohon air dan makanan. Hulagu Khan kemudian menyuguhkan kepadanya emas, perak, dan berbagai perhiasan di atas beberapa piring sambil berkata, "Makanlah itu semua. Semua ini tidak mungkin bisa aku makan. Lantas mengapa selama ini kau simpan semuanya untuk kepentingan pribadi? Mengapa tidak engkau berikan saja kepada para prajuritmu? Mengapa emas, perak, dan juga pintu-pintu istanamu tidak kau lebur saja untuk menjadi senjata yang bisa kau gunakan untuk menghalau pasukanku?" Jawab Hulagu Khan. Nah, beberapa hari kemudian Muqtasim dimasukkan ke dalam karung. Dalam kondisi demikian, raja terakhir Abbasiyah itu diinjak-injak sampai tewas oleh kuda-kuda pasukan Hulagu. Cara eksekusi demikian sesuai dengan kepercayaan bangsa Mongol yang memandang tabu darah seorang bangsawan tumpah ke tanah. Nah, sasaran kekejaman mereka tidak hanya kalangan istana, tetapi seluruh penduduk setempat. Pasukan Mongol menghancurkan
apapun yang ditemuinya, termasuk Bait Al-Hikmah. Semua buku di perpustakaan tersebut dibenamkan ke Sungai Tigris, dan aliran airnya menjadi hitam lantaran endapan tinta. Ratusan tahun lamanya Baghdad menjadi mercusuar peradaban dunia Islam. Hanya dalam waktu beberapa pekan, pasukan Mongol mengubahnya menjadi sebuah kota mati. Beberapa tokoh Abbasiyah yang berhasil lolos dari maut kemudian tiba di Mesir. Mereka lalu menjadikan khalifah boneka. Dengan kekuasaan eksekutif dipegang Bani Mamluk setempat. Dinasti itulah yang akhirnya sukses menghalau bala tentara Mongol dalam pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260. Nah, demikianlah sejarah yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.